Guys, hasilnya menakjubkan ya. Tuh, dia hitamnya merata banget ya. Sangat merata. Artinya dia terbakarnya 100%. Kalau dibakar biasa, dia resikonya jadi abu ya, jadi abu gosong. Nah guys, nah, rekam. Ini disangrai ya, tuh. Ini bukan nyangrai tangkil ini, ataupun sake. Ini nyangrai sekam tuh ya. Memang kalau disangrai kayak gini dia langsung mati karena langsung nggak jadi abu gosok jadinya. Jadi betul-betul murni sekam, hanya proses produksinya lumayan riut namun cara nagas. Nanti kita cari akal yang bagus, yang tepat agar produksi ini bisa cepat ya, sehari minimal 100 ton gitu ya, di bawah 100, nah 5 kintal lah sehari sekali produksi, kan lumayan kan. Kalau dibakar, saya nyobain dibakar, ini guys hasilnya. Tapi ini memang sudah dicampur dengan si tai kambing ya, memang bagus, cuma harus cepat memang posisinya. Tuh si sekamnya ini sekamnya tuh hitam kan, dia nggak jadi lebu memang posisinya. Cuma memang harus cepat. Ini kan dikit mah kan gampang, tinggal udak selesai. Memang perubahan tai kambing juga dari warnanya hijau, hitam ke hijau-hijauan, dia jadinya hitam banget kan tuh. Memang ini harus cepat, dia ini nggak rata 100%. Kita akan coba cari cara lain supaya ini berhasil guys. Saya akan membuat pupuk organik dan akan diproduksi massal di sini ya, karena bahan bakunya banyak banget di sini. Artinya cari cara lah ya. Nah ini udah campuran ini. Memang tai kambingnya juga bagus, sekamnya juga bagus. Artinya kalau digabungkan ini menjadi ruhai buat tumbuh-tumbuhan ya. Artinya ini bisa menjadi pupuk alternatif dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang ada ya di daerah sini. Oke guys, di video sebelumnya kan saya sudah bikin lubang. Ini coba saya bikin sangrai. Memang alatnya nanti nggak kayak kekenceng kayak gini. Kalau kekenceng kan udah kayak bikin apa namanya, karena bikin ini, bikin ranginang guys ya. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Guys, hasilnya menakjubkan ya. Tuh dia hitamnya merata banget ya, sangat merata. Artinya dia terbakarnya 100%. Kalau dibakar biasa dia resikonya jadi abu ya, jadi abu gosok. Tapi kalau disangrai memang, lihat guys, wow, mantap guys. Semoga ini berhasil guys. Wow. Oke, kita akan masukin ke sini dulu sebelum kita mencoba cara-cara lain selain dikoseng-koseng tadi ya. Nah guys, nih proses kedua adalah sama disangrai tapi nggak dibulak-balik ya, kita biarkan saja ini sampai menghitam semua. Artinya nggak mesti harus ditungguin, tinggal pastikan apinya adalah terus menyala ya, pastikan apinya itu terus menyala, itu saja sebetulnya. Nah kalau ini seperti ini, yang tadi kan diorek-orek nih, digosreng-gosreng ininya. Nah kalau ini enggak. Nah hasilnya guys sempurna banget guys, nih ya hasilnya ya. Ini udah dicampur dengan tai kambing guys, tinggal difermentasi setelah ini. Artinya didiamkan untuk beberapa hari dengan cara-cara tertentu, nanti baru bisa digunakan. Dan ini sempurna banget ya hitamnya ya. Terus si sekamnya itu udah nggak ada yang kuning, semuanya menghitam. Guys ya, mantep nih guys buat tumbuhan. Setelah saya cross check Google bahwa sekam itu sebetulnya dia sudah mengandung apa gitu ya, untuk pupuk itu udah bagus, sekamnya aja dibakar. Nah apalagi dicampur dengan tai kambing yang sudah difermentasi dengan tepat dengan si sekam ini, artinya dia sudah melalui proses khusus lah ya, karena ada sekam tadi, sehingga tumbuhan ini sepertinya akan menjadi ruhai nih guys, tumbuh subur ya, lebat dan daunan juga, akarnya bagus dan lain lah ya. Yang pasti cek Google aja guys. Tapi saya coba melihat prospek lah ya, prospek di sini, ditambah bahan baku banyak sekali di sini.
Akhirnya tinggal kahayang guys, kemauan ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini sudah saya uji coba dan saya ditungku tadi nih ya. Sini. Cuma ini proses pembakarannya ini yang lumayan aduhai guys. Lumayan ya, kalau disangrai kayak masak emping repot juga memang. Tapi kita akan coba nih yang ini, kita diamkan. Apakah ini menghitam dengan sendirinya secara keseluruhan atau memang harus diorek-orek kayak tadi ya. Di wesh begitu guys ya. Oke guys, nantikan eksperimen yang pasti tempat produksi sudah disiapin. Tapi karena memang harus ditemok semen agar si cairan katanya ketika pada saat fermentasi cairan itu tidak keluar guys, tidak keluar dari area si tempat fermentasi tersebut, sehingga cairan itulah yang disebut dengan nutrisi bagi tumbuhan ataupun bahkan padi guys. Bisa-bisa ini menjadi pengganti urea, ini bisa-bisa ya. Oke guys, itu saja. Saya juga produksinya kapan, karena ini juga butuh tahapan yang tepat sehingga saya tidak capek gawe teka pakai, sehingga ini pekerjaan saya harus memang betul-betul nyekruk ya. Oke guys, itu saja. Ternyata guys, kalau tidak diaduk-aduk ya, ini prosesnya lama banget. Memang bisa ditinggalkan dan posisinya tidak menjadi abu ya. Coba kan kita lihat, ini masih kuning ya. Kita akan lihat bawahnya guys. Tuh, memang tidak menjadi abu ya, tidak ada abunya sampai, karena abu itu kan panas, jelek untuk tumbuhan. Cuma ini kalau nggak diaduk-aduk lama prosesnya. Ternyata saya udah ngahuleng nengeluk nih, nggak hidung-hidung semuanya. Artinya tetap prosesnya harus diaduk-aduk, karena kalau tidak diaduk-aduk dia akan lama banget guys. Itunya apa namanya, karena menjadi hitamnya ya. Tapi kalau diaduk-aduk nih kayak seperti yang tadi tuh terasa cepet banget. Nah, artinya tetap berarti prosesnya harus diaduk-aduk. Tapi hitamnya mah, posisi si hitam ini walaupun lama, walaupun dia kagarang terus melalui apa namanya, karah disangrai ini, dia tidak menjadi abu gosok. Karena kalau jadi abu gosok nggak baik buat tumbuhan. Makanya ini menjadi solusi terbaik disangrai guys. Cara ya. Oke guys, ikutin terus video-video ini, video budak lembur. Nantikan, mudah-mudahan ini uji labnya terbaik ya guys ya, sehingga ini bisa dijual ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri guys. Karena bahan baku banyak di sini yang ngegiling tuh kan, suara ngegiling tuh ya. Oke guys, oke, thanks for watching, terima kasih.